Jadi tidak cukup kita hanya belajar di syariat saja, benahi di dalam. Maka saya bilang belajar tasawuf itu bukan meninggalkan syariat, bukan. Belajar tasawuf membenahi syariat, menyempurnakan syariat. Kalau syariatnya sudah bagus, nah kita cari isinya. Allahu Akbar kata kita, mulut kita. Yang dimaksud Allahu Akbar itu yang mana? Yang mana yang disebut si akbar itu? Nah makanya kita itu kajian tasawuf. Maka nggak cukup Pak. Ya, harus empat-empatnya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sampaikan kajian tentang tasawuf. Tapi sebelum masuk kepada materi, saya ingin sampaikan dulu posisi ilmu tasawuf itu ada di mana. Kenapa harus ini dulu yang kita bahas? Karena sampai sekarang ini masih ada saja orang yang tidak senang dengan tasawuf. Bahkan ada yang menyatakan tasawuf itu bid'ah, tidak berdasar, tidak ada di zaman Nabi dan lain sebagainya lah. So, saya punya pengalaman Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu saya diundang ceramah tentang tasawuf. Setelah selesai ceramah ada sesi tanya jawab. Jadi saya persilahkan kepada para jamaah untuk bertanya. Langsung nunjuk seseorang, badannya besar tinggi. Lalu dia mengatakan, Pak Ustadz, tasawuf itu tidak ada di zaman Nabi. Tasawuf itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Tasawuf itu bid'ah. Jadi kalau Pak Ustadz mengajarkan tasawuf pada kami, itu sama saja Pak Ustadz mengajak kami masuk neraka. Karena bid'ah itu dalalah wa kullu dalalah finnar. Bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Jadi tasawuf itu bid'ah karena itu sesat. Nah kalau Pak Ustadz mengajarkan tasawuf pada kami, berarti Pak Ustadz mengajak kami masuk neraka. Banyaklah dia ngoceh. Ya. Nah, biarin aja, lama juga dia ngecek. Lalu setelah selesai, Bapak sudah selesai, saya bilang kalau sudah selesai saya mau ngomong. Yang pertama, saya ingin soroti, saya bilang Bapak mengatakan tasawuf itu tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Setahu saya bilang Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Kalau Bapak mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, saya kepingin tahu Bapak hafal Al-Quran itu berapa ayat? Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam memahami ayat itu orang menggunakan ilmu tafsir. Bukunya banyak, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Qazin, ada tafsir Al-Maghribi dan lain sebagainya. Bapak mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, dan yang Bapak pakai tafsir apa? Tidak usah kita buka Al-Quran, saya bilang, sekedar yang saya ingat aja. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk belajar tasawuf. Antara lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak melihatnya? Itu satu. Itu urusan tasawuf. Yang kedua, nahnu aqrabu min hablil warid.
kami terlebih hampir dari urat nadimu. Itu juga urusan tasawuf. Yang ketiga, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil udwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Itu juga urusan tasawuf. Nah, banyak betul ayat Al-Quran itu yang bicara tentang tasawuf. Kalau Bapak enggak menemukan dalam Al-Quran, berarti Bapak enggak ngerti. Kalau enggak ngerti enggak usah ngomong, Pak. Ya, nyesatin orang. Kalau hadisnya banyak sebenarnya. Antara lain Nabi mengatakan al-insan sirri wa ana sirruhu wa fi sirri ana. Itu satu. Ya. Itu diantaranya ayat-ayat dan hadis yang bicara tentang tasawuf. Nah, jadi artinya ini bukan bid'ah, cuman Bapak aja yang nggak ngerti. Nah, itu satu Bapak Ibu ya. Jadi artinya masih saja ada orang yang tidak sejalan dengan tasawuf. Jangan sampai kita terseret orang yang tidak paham menyampaikan pendapatnya dan pendapatnya salah, lalu kemudian kita ikut salah. Nah, ini yang kita harus waspadai, jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Sebab di akhir zaman itu bisa saja muncul ulama-ulama yang dhallun mudillun, sesat dan menyesatkan. Itu yang harus kita waspadai. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu pada kesempatan ini saya ingin bicara dulu posisi tasawuf itu ada di mana. Supaya Bapak Ibu yakin dan jelas arah. Kemana arah kita belajar tasawuf itu. Ya. Pada suatu ketika Nabi itu sedang duduk-duduk bersama para sahabat di masjid. Begitu sahabat nengok ke arah Nabi, tiba-tiba mereka sudah melihat ada seorang laki-laki yang duduk berhadapan dengan Nabi. Lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Tangannya dia letakkannya di atas paha Nabi. Rambutnya sangat hitam, dia berjubah putih. Dan tidak terlihat dia tanda-tanda orang musafir. Kenapa? Karena bersih. Ya, tidak kumal. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan kepada saya tentang Islam. Lalu Nabi mengatakan, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya Islam itu kau bersyahadat tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Kau dirikan salat, kau puasakan bulan Ramadan, kau bayarkan zakat, kau tunaikan haji jika kau mampu. Sadaqta ya Muhammad, kau benar hai Muhammad, kata laki-laki ini. Dikata Sayyidina Umar, kami kaget semua. Dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan? Emangnya siapa orang ini? Tak ada satupun sahabat yang mengenalnya. Lalu laki-laki ini bertanya lagi, akhbirni anil iman, coba ceritakan kepada saya tentang iman. Nabi mengatakan, al-iman antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarifa min Allah. Yang namanya iman itu kau percaya kepada Allah, malaikatnya,
kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir baik dan buruk itu dari Allah. Wa akhbirni anil ihsan. Ceritakan pula kepada saya tentang ihsan. Lalu Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu, kata Nabi, kau sembah Allah seolah kau melihatnya. Kalaupun kau tak melihatnya, tapi yakini bahwa kau dilihatnya. Nah, ini penggalan hadis ini panjang Bapak Ibu. Sampai laki-laki ini bertanya lagi, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasul menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau kapan terjadinya hari kiamat, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Cuman kalau apa tanda-tanda hari kiamat itu bisa saya jelaskan, kata Nabi. Lalu Nabi menceritakan tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita tinggalkan saja itu, kita ambil yang 3 ini saja. Islam, iman, dan ihsan. Yang kemudian para ulama mengkategorikan ketiga ini disebut arkanuddin, rukun agama. Jadi rukun agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Kalau rukun Islam 5, ya sesuai dengan jawaban Nabi tadi, mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika mampu. Nah, kalau rukun iman ada 6 yang dijelaskan Nabi tadi. Antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa takdir. Jadi 6. Inilah yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Nah, kalau memperhatikan laki-laki ini tadi, begitu sudah selesai dia langsung bangun, dia pergi. Rasul tanya kepada para sahabat, kalian kenal enggak dengan laki-laki itu? Enggak tahu ya Rasul. Nah, itulah Jibril katanya, yang sengaja datang mengajarkan agama buat kalian. Begitu Nabi mengatakan Jibril, nah bangun semua sahabat ngejarnya, kepingin salaman. Udah hilang, udah nggak kelihatan lagi. Itulah Jibril. Inilah yang sumber dari ilmu dalam Islam. 3 ini. Ya. Maka bisa dikatakan 3 ini satu kesatuan yang tidak dapat ditinggal salah satu. Ya, jadi kalau kita ingin menjalankan agama ini dengan benar, harus 3-tiganya harus diambil. Nggak bisa diambil salah satu, dibuang yang lain. Ya. Kenapa? Karena yang namanya Islam itu syariat. Nah, yang syariat ini kita belajar cara menyembah Allah. Kalau belajar syariat fikih, Pak. Jadi yang namanya fikih itu semua ucapan dan perbuatan. Ya, kalau yang menyangkut ucapan dan perbuatan, di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat semua. Nah, kita jangan terjebak di sini, Bapak Ibu. Ya, karena masih banyak yang harus kita kaji. Nah, belajar syariat itu belajar cara menyembah Allah. Ya, ini sah, ini batal, ini halal, ini haram. Mana syaratnya, mana rukunnya, itu namanya cara menyembah Allah. Jadi kalau kita hanya belajar syariat, kepingin khusyuk sholat, kayaknya mustahil. Karena makomnya beda. Khusyuk itu bukan makom syariat. Ya. Kalau di syariat itu hanya belajar cara menyembah Allah, aturan.
Ya. Kalau iman itu kita mempelajari siapa yang disembah. Kita nyembah siapa? Ya, nyembah Allah. Allah itu nama. Nah, yang punya nama siapa? Nah, jadi kalau bicara tentang iman itu bicara tentang siapa yang disembah. Kalau ihsan itu bicara tentang siapa yang menyembah. Nah, setelah kita tahu siapa yang disembah, lalu kita bicara siapa yang menyembah. Nah, kalau ini sudah kita kaji, insya Allah khusyuk itu timbul. Nah, kalau tidak, kita hanya tahu sahbatal halal haram. Jadi sama kan saya bilang, seperti kita tadi sholat, ya kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu ungkapan Nabi ketika bertemu Allah pada saat Isra Mi'raj. Ya, jadi Nabi mengungkapkan itu setelah ketemu Allah. Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Artinya Nabi itu dialog langsung dengan Allah, ketemu Allah. Nah, sekarang kita gunakan ungkapan itu dalam sholat. Nah, pertanyaannya, ketika kita mengungkapkan kalimat itu bertemu Allah apa tidak? Kalau kita mengungkap kalimat itu tidak bertemu Allah, hanya mengulangi hafalan saja. Diulang-ulang hafalan. Mestinya ketemu Allah. Ya. Jadi ungkapan itu diucapkan dalam rangka kita bertemu Allah. Maka sholat itu mesti ketemu Allah. Kalau nggak ketemu Allah, nggak sah sholat. La sholata, ya, tidak sah sholat kalau kita tidak mengenal Allah. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Tunggang tunggik lah nyembah tapi nggak ngerti siapa yang disembah. Badan payah, hati susah. Ya, maka disinilah pentingnya tasawuf. Kepingin khusyuk sholat tapi tak pernah belajar tasawuf, jangan harap. Sebab fikih itu belajar cara menyembah. Ya. Sedangkan tauhid belajar siapa yang disembah. Tasawuf itu belajar siapa yang menyembah. Nah, karena itulah turunan ilmu dari al-Islam itu disebut ilmu syariat, ilmu fikih, ya, supaya kita ngerti mana halal, mana haram, mana sah, mana batal, mana yang berdosa, mana yang berpahala. Maka kalau kita belajar fikih nggak pernah lepas dari itu, Pak. Dosa, pahala, surga, neraka, sah, batal, halal, haram, nah itu aja. Nah, jadi turunan daripada al-Islam itu menjadi ilmu syariat atau ilmu fikih. Yang kedua al-iman. Nah, kalau al-iman ini nggak bisa diucapkan dan tidak bisa dilihat, dia tidak berbentuk. Walaupun ribuan kali kita ngomong saya ini beriman, itu kan omongan mulut. Itu bukan iman, itu omongan. Ya. Yang namanya iman itu tidak bisa diucapkan. Ya. Kalau diucapkan kata-kata, omongan. Iman itu keyakinan hati. Dia tidak berbentuk dan tidak bisa diucapkan, hanya bisa diyakini. Dan tidak terlihat. Kayak apa sih bentuknya iman itu? Apakah Bapak Ibu ini orang beriman apa tidak? Wallah alam, nggak ada yang tahu. Karena nggak kelihatan.
Paling-paling yang terlihat itu gejala yang ditimbulkan iman. Nah, itu yang bisa dilihat. Bapak itu orang beriman. Dari mana kamu tahu dia sholat? Si ibu itu orang beriman. Kamu tahu dari mana? Dia pakai jilbab. Itu gejala yang ditimbulkan iman. Tapi yang iman itu sendiri nggak kelihatan. Ya. Maka bisa saja orang merekayasa, ya, seperti orang beriman, ya. Begitu giliran mau pemilu pakai koko, pakai peci ke masjid. Padahal sebenarnya dia nggak bukan orang beriman. Jadi nggak bisa kita lihat hanya gejalanya saja. Jadi artinya apa? Iman itu keyakinan hati dan tidak terlihat. Maka iman ini ada tahapan, ya. Kalau istilah saya itu ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Kalau bahasa tasawufnya ada iman mubtadi, ada iman mutawassit, ada iman muntahi. Ya. Kalau iman mubtadi itu percaya Allah itu ada, percaya Allah mendengar, percaya Allah melihat. Itu mah imannya anak-anak, ya. Atau iman mubtadi namanya, percaya Allah melihat, percaya Allah ada. Naik sedikit itu imannya orang dewasa atau disebut iman mutawassit. Tidak lagi sebatas percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Tidak sekedar percaya Allah melihat, tapi merasa dilihat Allah. Tidak sekedar percaya Allah mendengar, tapi merasa didengar Allah. Nah, jadi sudah masuk ke rasa. Dia bukan sekedar percaya Allah itu ada, percaya Allah melihat, nah, tapi sudah merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah. Ini imannya mutawassit atau imannya orang dewasa. Tapi dilihat dari makom orang tua, imannya orang tua atau iman muntahi, dua-duanya ini masih syirik, Pak. Ya, imannya mubtadi dan imannya mutawassit masih tergolong syirik. Kenapa syirik? Karena yang mubtadi merasa bahwa dia percaya Allah itu ada. Allah ada, diri kita ada. Nah, dua yang ada. Mendua itu syirik. Allah melihat, kita melihat, dua yang melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Nah, ini masih syirik. Ya. Iman mubtadi itu masih syirik. Tetapi bagi mereka yang memang makomnya di situ, ya mudah-mudahan diampunkan Allah. Yang kedua, imannya orang mutawassit atau imannya orang dewasa, merasa bersama Allah. Nah, masih bersamaan, nah, masih dua juga. Ya, merasa bersama Allah, dia Allah ada, dia ada. Merasa dilihat Allah, ada yang melihat, ada yang dilihat. Merasa didengar Allah, ada yang mendengar, ada yang didengar, masih berdua juga. Itu juga masih syirik. Ya. Tapi bagi mereka yang makomnya sampai di situ, ya mudah-mudahan diampunkan Allah. Nah, yang kita maukan imannya orang tua atau iman muntahi. Apa imannya orang muntahi? Bukan merasa bersama Allah, tetapi merasa ketiadaan diri kita, yang ada hanya Allah. Merasakan bahwa kita tidak ada penglihatan, yang punya penglihatan itu Allah. Merasakan kita tidak punya pendengaran, yang punya pendengaran itu Allah. Nah, baru duduk di satu. Jadi meniadakan adanya diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Kalimatnya la ilaha illallah. Nah, baru kita duduk di tauhid, Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau baru kita merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, masih mentua. Ya.
Rajinlah kita melaksanakan secara syariat lahiriah, tapi kalau di dalamnya masih syirik ditolak. Ya, ditolak sama Allah. Nah, oleh karena itu kita benahi yang di luar dibenahi dengan ilmu syariat, yang di dalam dibenahi dengan ilmu hakikat. Maka saya sering istilahkan Islam, iman dan ihsan kalau diibaratkan seperti buah, ya sama dengan kulit, isi dan rasa. Ya, Islam itu ilmu syariat ibarat kulit, iman itu ilmu tauhid ibarat isi, sedangkan ihsan itu ilmu tasawuf ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Yang kita nikmati bukan kulit, tapi rasa. Bapak Ibu kalau beli doret, yang dibeli itu apanya? Dagingnya. Memang dia punya daging. Buahnya, buah itu ada kulit, ada isi, ada rasa. Yang dibeli yang mana? Ya. Yang dibeli itu hakikatnya rasanya. Kulitnya kan dibuang. Ya, dimakan kulitnya enggak? Bengkak-bengkak bibir. Kulit itu dibuang, Pak. Jadi yang dinikmati, yang dibeli itu pada dasarnya, pada hakikatnya rasa. Cuman kalau beli rasa doret nggak ketemu. Keliling kita di jalur 2 itu kan banyak doret gitu. Pak, saya mau beli rasa doret, nggak ada jualan. Dijual semua, kulitnya dibeli, isinya dibeli, baru kita mendapatkan rasa. Maka artinya Islam, iman, ihsan itu satu kesatuan. Nggak bisa kita tinggalkan salah satu, rusak yang lain. Contohnya begini, ya. Saya nggak penting kulitnya, yang penting isinya, karena isi itu disitulah nempelnya rasa. Pokoknya kulit tidak penting. Kira-kira kalau ketemu doren terletak di pinggir jalan, mau nggak makannya? Nggak ada kulitnya. Maka dulu pernah saya cerita waktu masih anak-anak dulu di kampung, Pak. Jadi kalau musim doren itu kami anak-anak waktu di kampung naik ke kebun itu ikut orang tua menunggu doren. Itu doren di kampung nggak pernah diunduh, Pak. Ditunggu jatuh. Banyak jatuhnya itu kalau malam. Jadi kami anak-anak ikut orang tua ke kebun nunggu doren. Ya. Kadang-kadang jam 12 baru banyak yang berjatuhan. Mulai anak-anak itu ya bawa senter yang batu 5 itu untuk mencari doren. Dan pada suatu waktu jatuh doren, kayaknya gede bener. Buah. Mulailah kami anak-anak merayap mencari doren. Alhamdulillah ketemu, Pak, gede memang. Cuman ya itu tadi kata orang, malam tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Rupanya kemarin sore ada kawan yang berak di situ. Jatuhnya pas di tengah-tengah itu. Ya. Tapi karena masih punya kulit, diangkat, dicuci, dibelah, enak juga rasanya. Kebayang kita kalau dia jatuh nggak punya kulit, mana yang kemarin sore, mana yang baru jatuh. Nah ini pentingnya kulit, ya kan? Jadi nggak bisa kita buang. Kan ada orang kadang-kadang mau buang kulit. Kalau sudah ma'rifat, sudah nggak sholat lagi, sudah nggak puasa lagi, kulitnya dibuang. Ya. Dulu pernah ada yang datang ke rumah. Buya katanya, saya mau tanya apa? Kalau orang sudah ma'rifat, apa masih perlu menjalankan syariat? Yang Bapak maksud syariat itu apa? Ya seperti sholat, puasa. Saya bilang boleh saja tinggalkan syariat itu nggak masalah. Cuman total, ya jangan hanya sholat aja yang dianggap syariat. Yang namanya syariat itu kerja tubuh, itu syariat.
makan syariat, pakai baju syariat, pakai celana syariat, sholat syariat, puasa syariat. Tinggalkan total, nggak sholat, nggak puasa, nggak berbaju, nggak bercelana, nggak makan, nggak minum. Udah tinggal syariat, ya boleh silakan aja, ada kok di jalan itu. Nggak pakai celana, tapi pakai kacamata rebel. Ya nggak sholat dia, nggak apa-apa. Ya itu namanya tinggalkan syariat. Jadi kalau hanya dianggap syariat itu sholat aja, itu keliru, Pak. Yang namanya syariat itu kerja tubuh, semua ucapan dan perbuatan itu syariat semua. Nah ini yang saya katakan, kadang-kadang salah persepsi. Orang bicara hakikat dipahami secara syariat, ya nggak nyambung. Karena ada ungkapan kadang-kadang kita dengar, ya orang-orang hakikat, kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tak boleh sholat lagi. Kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat lagi. Nah bagi orang yang memahaminya secara syariat, ya nggak sholat betul dia. Ya, padahal nggak begitu. Yang ngomong itu orang hakikat. Jadi kalau kita bicara hakikat, ya pahamilah secara hakikat. Jangan kita bicara hakikat dipahami secara syariat. Ya nggak nyambung. Orang berada di lapangan bola kaki, dia main pingpong di situ, main badminton di situ. Ya kebesaran lapangan. Ya, orang melihat kuman pakai mikroskop, kita pakai kacamata rebel. Ya nggak ketemu. Kata orang yang pakai mikroskop itu kumannya gede benar. Kata orang yang pakai kacamata rebel, mana ada kuman di sini hitam semua. Ya. Jadi harus kita sesuaikan. Ya. Kalau kita bicara tentang hakikat, pahami secara hakikat. Bicara secara syariat, pahami secara syariat supaya ketemu. Ya. Kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat. Maksudnya, kamu tidak boleh merasa kamu yang sholat. Bagaimana ceritanya kita yang sholat? Semua fasilitas yang kita pakai punya Allah semua. Ya, kita berdiri pakai kodrat Allah. Kita berangkat dari rumah karena mendengar ada suara azan, ya, mendengar itu pakai samanya Allah. Kita berjalan dari rumah ke masjid, melihat ada jalan supaya kita tidak tertarung kaki kita, kelihatan ada jalannya. Melihat itu pakai basur Allah. Begitu kita berdiri, kita sholat, baca ini, baca itu, yang kita pakai ilmunya Allah. Yang punya kamu mana? Kok merasa kamu yang sholat, ya? Sedangkan fasilitas yang kamu pakai itu milik aku. Yang punya kamu mana? Nah, disinilah ya kekeliruan kita di dalam beriktikaf. Nggak punya, ngaku punya. Ya, umpama begini, ada pengurus, misalnya Pak Dirjen itu datang ke rumah saya, pakai mobil Crash, mobil Fortuner bagus. Ya, lalu beliau ngomong ke saya, izin Bu ya, parkir di depan rumah, saya mau ada urusan ke belakang. Oh ya, ya, silakan aja. Ya, beliau pergi ke belakang, ya karena ada urusan. Ya, beliau sedang di belakang menyelesaikan urusan itu, orang lewat, ada yang lewat. Oh baru Bu ya mobilnya? Oh ya baru. Punya siapa? Punya saya. Nah, punya saya. Ya. Lalu orang itu pergi. Nggak lama sudah itu Pak Badirin datang. Makasih Bu ya tumpangannya. Saya mau pulang. Mobil saya bawa. Ya silakan aja. Dibawanya mobilnya. Dia pergi bawa mobilnya sendiri. Saya yang sedih. Sedihnya saya bukan karena mobilnya dibawa. Khawatir kalau orang tadi datang lagi. Mana mobilnya Bu ya? Kalau saya katakan itu dibawa yang punya, tapi Bu yang ngomong punya Bu ya sendiri. Bohong itu katanya. Nah, jadi artinya
membuat kita sedih itu apa? Karena bukan punya kita, ngaku punya kita. Gitu. Ya, ngaku kita yang melihat pada basar Allah, ngaku kita yang mendengar pada sama Allah, ngaku kita yang kuasa pada qudrat Allah, ngaku punya ilmu pada ilmu Allah. Nah, bukan milik kita, ngaku-ngaku milik kita. Nah, disitulah sedihnya. Dan itu akan menjadi persoalan besar nanti di akhirat. Ya, ngaku-ngaku punya bahkan pada bukan punya. Makanya Allah perintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Balikkan. Yang punya kamu nggak ada, itu punya Allah. Balikkan apa yang sudah Allah berikan padamu, serahkan lagi sebelum kematianmu datang. Kamu punya hayat, hayat punya Allah, kembalikan. Kamu punya sama punya Allah, balikkan. Kamu punya basar punya Allah, kembalikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Kalau sampai mati tidak diserahkan, ini bahaya. Ini urusan besar. Maling itu namanya. Bukan punya kita, ngaku punya kita. Gitu. Nah itu yang akan ditanya itu nanti, akan dihisab. Ya, karena ngaku-ngaku punya, padahal bukan punya kita. Ya. Nah makanya serahkan ya kepada Allah sebelum kematian datang. Maka belajar tasawuf itu dua apa yang sulit, Pak. Ya. Yang pertama, mengembalikan pinjaman. Itu yang susah. Yang kedua, menghilangkan sangkutan. Kalau mengembalikan pinjaman relatif mudah. Asal kita sudah paham itu bukan punya kita, jangan akui milik kita. Udah. Itu namanya mengembalikan pinjaman. Maka timbullah kalimat la hayyun la alimun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun bil haq illallah. Tak ada yang hidup kecuali Allah, tak ada yang tahu kecuali Allah, tak ada yang kuasa kecuali Allah, tak ada yang kehendak kecuali Allah, tak ada yang melihat kecuali Allah, tak ada yang mendengar kecuali Allah, tak ada yang berkalam kecuali Allah. Itu namanya kita mengembalikan pinjaman. Nah yang lebih sulit menghilangkan sangkutan, nyangkut di hati, nyangkut di hati, di jabatan, di hati tersangkut dengan duit, di hati tersangkut dengan harta, tersangkut dengan makhluk. Nah menghilangkan sangkutan itu tidak gampang Bapak Ibu. Nah, itu yang susah. Ya, menghilangkan sangkutan masih tersangkut. Makanya maaf kadang-kadang orang sampai 2-3 hari nggak mati-mati nyangkut, masih tersangkut. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah nggak tersangkut lagi gampang. Ya. Ya, saya perhatikan alhamdulillah ya jamaah yang di Arafah itu ada berapa orang dan sudah banyak lah. Ya, semuanya yang sampai berita ke saya, alhamdulillah mudah-mudah mereka matinya. Ada satu ketika Pak sedang ngaji, saya menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat, ngaji tauhid. Ada seorang ibu, ya, perhatian betul dia. Lalu ada temannya di samping, Bu, makan permen, katanya, kasihnya permen enggak? Makasih, katanya. Udah. Saya lagi menjelaskan tentang kalimat tauhid, tak langsung pingsan, tidur. Jadi ibu-ibu ngomong ke saya, Buya, katanya, si ibu ini pingsan, katanya. Saya bilang, coba diluruskan kakinya, ya, coba dikasih minyak angin kalau ada. Ibu ada yang bawa minyak angin, kasih minyak angin. Kebetulan ada salah seorang jamaah bidah datang, dia dipegangnya. Lalu ngomong ke saya, Buya, katanya, ini maaf Buya, ya, kalau pegangan saya, perasaan saya, ibu ini sudah nggak ada. Bangun saya pegang nadinya sudah nggak ada, langsung tinggal. Nah, itu satu, dan banyak yang lain. Kadang-kadang masih, ya, kemarin aja, ya saya ke Lampung Timur, ada seorang bapak cerita,
masih sehat. Ya, kemudian dia masuk angin, krokin kata suaminya itu. Nah, tapi kelihatannya lemas, saya bawa ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit turun dari mobil masih bisa jalan. Nah, suruh duduk di kursi. Ya. Masih bisa lah dia jalan ke kamar pemeriksaan. Duduk. Sedang diperiksa dokter, lemas. Sudah nggak ada daya lagi, meninggal di situ. Aneh, kenapa? Nggak ada sangkutan. Ini yang paling sulit itu menghilangkan sangkutan. Ya, makanya rata-rata coba perhatikan orang yang belajar torekat, ngamalkan torekat. Ya. Nggak usah diikat-ikat mulutnya itu, Pak. Dia sudah masuk sendiri. Ya. Karena sudah terbiasa kalau zikir itu lidah ditekukkan ke langit-langit. Nah, begitu dia akan mati, sudah terbiasa dia. Lidahnya ditekuk ke langit-langit, langsung merapat sendiri. Nggak usah diikat-ikat. Itu salah satu ciri orang-orang tarekat. Ya, nggak ngerepotin. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita kembali kepada persoalan. Jadi kalau Islam itu menjadi ilmu syariat, fikih namanya. Kalau iman itu menjadi ilmu hakikat atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Sedangkan ihsan menjadi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada dua. Ada tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Maka dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, turunan daripada Islam. Ada ilmu hakikat, turunan daripada iman. Ada ilmu tarekat dan ilmu ma'rifat, turunan daripada al-ihsan. Jadi 4 bidang ilmu. Jadi kalau kita ngaji, ya kita pilih kita mau ngaji apa? Ngaji fikih syariat atau ngaji tarekat, ngaji hakikat, apa ngaji ma'rifat? Ya. Jangan asal ngaji aja, habis waktu kita tapi ilmu tak memadai. Muter-muter di syariat itulah. Ya. Hari ini kita belajar cara berwudu, besok belajar cara sholat, besok belajar penyelenggaraan jenazah, besok belajar fikih mawaris, besok belajar fikih siasah. Itu syariat melulu itu. Muluhan tahun kita belajar, tapi kalau yang kita pelajari, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat, itu syariat semua. Nah, di sini banyak kita bertengkar di situ, Pak. Ngubuk-ngubuk syariat itulah. Nah, maka saya bilang jangan sampai seperti kalau bahasa kami di kampung, injuk jawi nara iso. Ya, ada gilingan padi, ditarik sama sapi. Ya, dari pagi sampai sore sapi itu keliling narik gilingan padi itu. Perasaan si sapi ini sudah jauh betul berjalan, Pak. Enggak tuh muter-muter di situ lah. Ya. Perasaan kita udah lama betul kita ngaji ya. Kita muter-muter di syariat itu. Enggak masuk-masuk ke dalam. Ya. Jadi oleh karena itu ya syariat itu artinya kajian zahir, ibarat kulit tadi. Nah, kenapa 4 bidang ilmu ini yang harus kita pahami? Karena diri kita ini terdiri dari 4 lapis, Pak. Semua kita, entah laki, entah perempuan, entah kaya, entah miskin, tua, muda, sama. Semua kita ini punya diri 4 lapis. Lapis pertama disebut jasmani, ya. Namanya saja jasmani. Jas itu baju, mani ya mani, ya baju dari mani ya ini. Baju dari mani. Ya, jasad namanya, tubuh basari namanya, ayan kharajiyah namanya. Itu ya jasmani inilah. Kuburan namanya, baju namanya, kesim namanya, ya sama. Ya. Ini kan kuburan berjalan. Ya, ibarat kuburan, diri kita masih terkubur di sini. Ini bukan diri kita yang sebenarnya, yang kelihatan ini, yang tampan-tampan, yang cantik-cantik. Itu pakaian, itu casing. Banyak orang terkecoh, Pak. Dikira yang zahir ini, yang diri yang sebenarnya bukan.
bukan, ini pakaian dunia. Nanti kalau kita pulang, lepasin bajunya itu, mati kata orang. Jadi yang namanya mati itu, ruh kita meninggalkan jasad. Jasadnya yang mati, ruhnya enggak. Ya. Ruh kita itulah diri kita yang sesungguhnya. Dialah yang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Dialah yang merasakan susah senangnya dalam perjalanannya. Ruh kita itu. Dan itu tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu nggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah maksudnya apa? Orang-orang yang meninggal ya, sesuai ketetapan Allah. Ada yang meninggal karena sakit, ada meninggal karena dibunuh, ada meninggal karena tabrakan, ada meninggal karena kebakaran, dan macam-macam. Apapun asbabnya itu adalah disebut dengan ketetapan Allah. Itu yang disebut jalan Allah. Semua orang yang mati di jalan Allah itu nggak ada yang mati. Al-mu'min la yamut walakin yantaqilu min daril fana ila daril baqa. Si al-mu'min itu tidak mati tetapi berpindah dari alam fana ke alam baqa. Itulah diri kita yang sebenarnya, roh kita itu. Dan itulah yang ada di dirimu itu. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang di dirimu itu kenapa kau enggak temui? Udah ketemu belum sama yang ada di dirimu itu? Ya, itulah ruh kita, diri kita yang sesungguhnya itulah dia. Maka disebut muhdas qadim. Ruh kita itu disebut muhdas qadim. Artinya apa? Makhluk yang diciptakan Allah tetapi tidak pernah mengalami kematian. Dia kekal. Ya, dikekalkan oleh Allah. Ya, maka sampai sekarang arwah-arwah orang yang meninggal itu tidak mati. Yang mati jasad, dikubur ya. Sebab jasad ini dihargai orang apa kalau masih ada ruhnya. Kalau ruhnya sudah nggak ada lagi, lebih cepat dikubur lebih bagus. Bapak beli mobil mewah, harganya mahal. Begitu ruhnya sudah nggak ada, nggak boleh sama anak-anak lagi. Jangan pakai mobil itu, ambulan aja. Rumah bagus-bagus bapak bikin, kamarnya bagus, kasurnya empuk, pakai AC. Begitu ruhnya sudah nggak ada, oleh anak-anak nggak boleh, jangan tidur di kamar itu, keluar aja. Masya Allah, ya. Dihargai orang patuh kalau ruhnya masih ada. Kalau ruhnya sudah nggak ada lagi, ya udah, ya cepat-cepat dikubur. Ya. Maka uruskanlah jasad ini selagi ruhnya masih ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tubuh ini dibina dengan ilmu syariat supaya tubuh ini selamat. Jangan maling, nah kita hindarkan ya. Nah begitu kita maling, nah dikubur orang yang nggak selamat jadinya. Itu satu. Yang kedua ya, ilmu tarekat. Ilmu tarekat itu membenahi hati supaya hati kita diingat ke Allah. Kalau hati kita hidup dengan zikir, dengan ingatnya kepada Allah, maka akan jadilah kita bagaikan hidup di laut. Bagaimana ikan hidup di laut? Bertahun-tahun ikan itu hidup di air asin, tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa ikan hidup di air asin kok tidak asin? Karena dia hidup. Coba kalau dia mati, semalam aja udah hidup, udah asin ya. Nah begitulah kita. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Ya, nggak terkontaminasi dengan pangkat, dengan jabatan, dengan duit, enggak. Silakan punya duit yang banyak, jadi orang kaya harta, tapi tak tersangkut di hati. Silakan punya mobil yang mewah, rumah yang bagus, tapi tak tersangkut di hati. Nah, jadi belajar tarekat, belajar zikir, belajar membersihkan hati.
supaya hati kita itu selalu ingatnya ke Allah. Nah, itu yang kedua. Jadi tarekat itu membenahi hati. Orang kadang-kadang takut belajar, jangan belajar tarekat, terikat kita nanti katanya. Namanya kalau nggak belajar tarekat bebas melakukan apapun yang mau, ya enggak juga kan? Ada aturannya, ya. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, jadi belajar zikir ibarat menempuh perjalanan menuju Allah. Cuman orang belajar zikir itu hambatannya 3, BBM. Nah, kalau sudah kena BBM, nah itu gugur, bimbang, bosan, malas. Itu BBM. Udah talqin zikir tapi nggak ngamalkan, malas. Udah talqin zikir tapi bimbang, ya enggak, bid'ah apa enggak, itu ya. Bimbang atau bosan. Nah, kenapa terjadi kebimbangan? Karena belum paham. Nah, supaya tidak terjadi kebimbangan, maka kita pelajari. Maka di Arafah kita ya siapkan waktu pembinaan jamaah. Kalau malam Senin fikih, malam Selasa tauhidnya, malam Rabu tasawuf 1, malam Kamis tasawuf 2, malam Jumatnya ya muzakarah dengan riyadhahnya. Nah, jadi mulai malam Senin sampai malam Jumat full ya, sampai jam 11 malam. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi belajar tarekat itu membenahi hati. Yang ketiga, hakikat. Belajar hakikat untuk membenahi nyawa kita. Siapa sih ruh kita itu? Nyawa kita itu siapa? Apa kita punya nyawa, punya ruh? Dari mana asalnya? Ruh yang ada pada kita itu bukan punya kita. Fanafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku, kata Allah. Ruhku bukan ruhmu. Jadi ruh yang ada pada diri kita ruhnya Allah, bukan ruhnya kita, bukan. Cuman kita aja ngaku-ngaku punya ruh itu. Padahal itu punya Allah katanya. Ya. Jadi membenahi ruh itu, nyawa itu pakai ilmu hakikat. Siapa sebenarnya ruh kita itu? Yang keempat, rahasia diri. Rahasia diri dibenahi oleh ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu untuk membenahi rahasia diri kita. Makanya ilmu dalam Islam 4, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, untuk membenahi tubuh, hati, nyawa, rahasia. Terbina empat-empatnya ini maka disebut insan kamil, manusia sempurna, kembalinya ke Allah. Maka sering saya katakan, kembali ke Allah bukan mati. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati tidak kembali kepada Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Nggak kenal Allah di dunia, sampai akhirat nggak bakal kenal. Maka nabi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Nauzubillah. Itulah pentingnya kita belajar tasawuf. Ya, makanya saya bilang ada orang benci pada zikir, ya sudah biarin aja mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mau mati nanti barulah tahu dia pentingnya zikir itu. Bergantung sama siapa. Kalau nggak tahu, nyebut kata orang nggak tahu cara zikirnya, but katanya. Udah tenggelamlah itu. Ya, maka sementara kita masih hidup, badan masih sehat, nah kita pelajari zikir, kita amalkan zikir. Jadi kita zikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena kata Nabi, jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Saya kira demikian dulu Bapak Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum diakhiri, kalau masih ada waktu, ada yang bertanya silakan. Terima kasih. Syariat itu kerja tubuh ya.
Kita sholat, tubuhnya sholat, hatinya sholat enggak? Nah, itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatun lillah, itu ungkapan mulut, syariat itu. Ketemu Allah apa tidak? Hati itu. Nah, atau hanya sekedar ngulang bacaan saja, ngulang hafalan saja. Ya, badannya sholat tapi hatinya bermain-main sama iblis. Ya, entah kemana-mana hatinya. Jarum hilang aja ketemunya dalam sholat. Ya, itu zahirnya sholat, syariatnya itu. Tapi hatinya sholat enggak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Jadi dua-duanya Pak, tubuhnya sholat, ruhnya sholat. Gitu. Ya. Ingat hati kepada Allah. Ya makanya dalam sholat ini maaf, ini kalau kita bicara sholat dalam tasawuf itu, ya, kalau di dalam sholat, kalau dalam syariat, ini di syariat, rukun sholat itu kan 13, ya. Kenapa 13? Nah, banyak isyarat. Gitu. Kalau di syariat kan cuma itu saja. Bahkan ada yang katakan 17 gitu ya. Tapi di tasawuf kita mengenal 13 yang umum. Rukun sholat 13. Kenapa 13? Pertama karena sendi besar yang ada di diri kita ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu satu. Yang kedua, keasalan diri kita. 4 dari bapak, 4 dari ibu, ya 4 dari Muhammad, 1 dari Allah. Kan 13. Di mana dapatnya? Kajian tasawuf. Di sana nggak ketemu itu enggak? Nah, satu. Yang kedua, kiblat. Kalau kiblat di syariat cuma menghadap Baitullah di Mekah. Itu mah kiblat tubuh gitu. Ada 4 kiblat kita ini Pak, bukan hanya 1. Gitu. Nah kalau kiblat di Mekah itu kiblat tubuh, gitu. Maka mengarah ke Baitullah begitu di Mekah. Kalau kita di dalam masjid langsung mengarah ke Baitullah. Tapi kalau kita di luar Masjidil Haram mengarah ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, mungkin kita tidak bisa mengarah langsung ke Ka'bahnya, mengarah ke Masjidil Haram. Ya. Itu kiblat tubuh. Nah, itu bisa berubah, Pak. Kalau kiblat tubuh itu. Ya, misalnya kita sholat di kapal. Ya, kapalnya masih berhenti, arahnya ke situ. Sedang sholat, kapalnya berangkat, belok. Apa kita harus muter-muter juga? Enggak usah. Atau maka bilang kalau kiblat tubuh bisa berubah. Cuman kita ini kadang terfokus kiblat tubuh itulah. Kiblat hati kemana? Kiblat rahasia kemana? Kiblat nyawa kemana? Nah ini 3 ini nggak boleh berubah. Kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia. Itu baru kiblat tubuh yang ke Mekah itu. Nah yang 3 ini jarang kita bahas. Nah itu porsi tasawuf. Nggak belajar tadi nggak ketemu ini. Maka kita bertengkar di urusan syariat. Kalau main seperti ini, nah kan? Ya, udah miring ke sana, miring ke sini. Kenapa? Karena pedoman kita Ka'bah di Mekah. Bertengkar kita di situ. Tapi kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia nggak pernah kita gubris itu. Gimana mau khusyuk sholatnya? Takbir juga begitu. Yang kita tahu cuma takbir ihram. Padahal takbir itu bagian daripada rukun sholat. Ya. Di takbir itu ada 4 maqam. Ada ihram, ada mi'raj, ada munajat, ada tubaddil. Kapan ihramnya, kapan mi'rajnya, kapan munajat, kapan tubaddil? Nggak belajar tasawuf nggak ketemu. Nah di situ pentingnya kalau sempurna sholat. Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Nah belum lagi yang lain. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, nggak ketemu di fikih. Itu ketemunya di tasawuf.
Maka saya bilang tadi, kalau hanya gelimang di fikih nggak bakal khusyuk. Ya, paling konsentrasi saja. Makanya beda-beda kata orang, gitu. Ya, kalau mau khusyuk harus kita ikuti hati kita dengan terjemahannya. Mulut kita ngomong alhamdulillah rabbil alamin, hati kita ngomong segala puji bagi Allah. Ngaji namanya itu. Ya, begitu kita sebut ya Rabbighfirli warhamni, berilah aku, ampuni aku, kebayang dulu pernah banyak dosa. Warhamni, berilah aku rahmat, kebayang kredit macet. Berilah aku rahmat ya Allah. Jadi apa? Ingatnya kemana? Bukan ke Allah yang diingatnya itu. Ingat dosanya banyak, ingat kredit macet, ingat utang belum bayar, listrik nunggak, duit nggak punya. Oh, ke sana aja. Nah, itu nggak bermain-main sama iblis itu dalam sholatnya. Nah, Masya Allah. Jadi itu Pak. Jadi tidak cukup kita hanya belajar di syariat saja, benahi di dalam. Maka saya bilang belajar tasawuf itu bukan meninggalkan syariat, bukan. Belajar tasawuf membenahi syariat, menyempurnakan syariat. Kalau syariatnya sudah bagus, nah kita cari isinya. Allahu Akbar kata kita, mulut kita. Yang dimaksud Allahu Akbar itu yang mana? Yang mana yang disebut si akbar itu? Gitu. Nah makanya kita itu kajian tasawuf. Maka nggak cukup Pak. Ya, harus empat-empatnya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ya. Nah yang kedua pertanyaan tadi apa? Kalau hanya terbatas syariat, bukan juga langsung ke tasawuf. Oh. Syariat ini gini Pak, ya luas sekali kalau syariat ini. Kalau Bapak mau selesaikan syariat sampai mati nggak akan selesai nggak? Ya kenapa? Perbedaan pendapat banyak. Namanya juga fikih. Fikih itu apa? Fahmu amrin min amrin. Paham, pemahaman. Kata si A begini, kata si B begitu, kata si J begitu. Beda-beda. Itu namanya fikih Pak. Nah, contohnya saja misalnya ya tentang aula mastumun nisa, itu ayatnya satu, bersentuhan laki perempuan membatalkan wudu. Apakah bersentuhan saja atau bersentuhan pakai sir, ada gairah begitu? Nah makanya beda-beda. Ada yang mengatakan kalau sentuhan saja itu nggak batal, enggak. Tapi kalau bersentuhan dengan ada sir, ada gairah dengan perempuan itu, nah maka batal wudunya. Ada yang mengatakan, oh, kalau hanya sentuhan walaupun asing nggak batal, enggak, bersetubuh baru batal itu. Kata Imam Syafi'i enggak, bukan setubuh, bukan sir, asal nyentuh aja udah batal itu. Nah, kan beda-beda. Ini namanya fikih. Ya, iya kata si A, tidak kata si B gitu. Makanya di fikih ini nggak usah kita menyalahkan orang lain Pak. Sebab itu apa? Pendapat beda-beda. Hargai saja pendapat orang lain, amalkan yang kita tahu, ya sudah gitu aja. Nggak usah usil dengan pendapat orang lain. Ya, kalau kita usil dengan pendapat orang lain nggak selesai itu kita nggak. Coba soalan Bapak di Mekah sana, macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, ada yang langsung berjuntai di tangannya Allahu Akbar. Nggak ada begini ngangkat, ada. Ada yang begini Allahu Akbar. Ada yang sambil HP begitu. Pernah saya sholat di haram Pak. Saya di samping saya. Imam lagi baca ayat, HP-nya berbunyi, langsung diambilnya HP-nya. Lagi sholat, sudah lagi. Masya Allah. Apa kita usir dia mana? Ya nggak usah, biarin aja. Ya, batal kata kita. Mungkin kata dia enggak. Ya, ada juga imam. Ya, imam begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin kata jamaah. Dia buka HP. Nah, baca ayat, ngelihat HP. Nah begitu selesai masukkan lagi Allahu Akbar. Batalkah itu? Wallahu a'lam.
Kata kita batal karena gerakan lebih dari 3 kata Syafi'i. Kata. Nah makanya kalau kita mau usil dengan orang lain nggak selesai itu Pak. Pening sendiri jadinya. Ya. Jadi namanya fikih itu paham pendapat. Jadi tidak usah kita nunggu selesai semua fikih dulu. Fikih itu ambil yang fardu ain. Mana yang betul-betul harus kita lakukan secara individu. Udah tahu kita mana sholatnya, mana yang sah, mana yang batal, mana yang halal, mana yang udah tahu ya sudah masuk ke tarekat, benahi hati. Nah sambil jalan kita pelajari juga fikihnya, Pak, mana fikih mawarisnya, mana fikih siasahnya, gitu ya. Jadi kita itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang utamanya itu adalah fardu ain. Ya kalau bukan kebutuhan kita nggak usah. Dulu pernah Pak, saya diundang ceramah, keluar jadwal itu. Ya saya diminta ceramahnya tentang pengajiannya tentang tasawuf. Tapi saya lihat jadwal itu ada bahasa Arab, ada belajar mantiq, ada belajar fikih, masya Allah. Begitu saya lihat belajar bahasa Arab, bayangkan saja mungkin mahasiswa lah. Begitu saya datang, kakek nenek Pak, umurnya 50 tahun ke atas, mau belajar bahasa Arab, mikir saya, manfaatnya apa? Ya, belajar bahasa Arab, kalau sudah ahli bahasa Arab, mau mendaftar jadi TKI, nggak diterima orang lagi, ketuaan. Mau dipakai di rumah bahasa Lampung, nggak pakai bahasa Arab enggak. Mau menerjemah, mata sudah rabun. Bukan tak boleh, bukan, tapi manfaatnya ada enggak? Mendingan belajar tauhid, belajar tentang ketuhanan, itu yang pokok gitu. Ini belajar bahasa Arab, umur sudah 70 tahun. Ya bukan tidak boleh, boleh saja, cuman manfaatnya apa? Itu Pak. Jadi kita ambil mana yang kira-kira kita butuhkan dulu. Belajar fikih mawaris, boleh, bagus. Ya kan? Cuman kan selain kita kan masih banyak orang yang ahli di bidang itu. Ya kita nggak ada sempat, ya sudah nggak apa, biarkan mereka yang ahlinya, ada yang dosennya, ada yang masih mahasiswa. Ya. Nah kita yang tua-tua fokus belajar ketuhanan, itu yang penting. Ya. Jadi nggak usah nunggu selesai syariat dulu baru masuk ke tarekat. Tarekat itu ngebenahi hati, ya supaya hati ingat ke Allah. Ya. Jadi tidak usah kita nunggu selesai ngaji syariat semua, Pak. Ya, nggak akan selesai enggak. Ya, sambil kita mempelajari tarekat, membenahi hati, nah kita pelajari mana yang kurang dalam syariat, gitu ya. Jadi jangan nunggu selesai semua, nggak selesai. Ya. Yang ketiga tadi apa? Oh, nasihat. Kalau nasihat saya, Bapak pelajari empat-empatnya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu nasihat saya. Satu, yang kedua, kalau mempelajari ilmu yang 4 macam itu, pelajarilah kepada yang ahlinya. Jangan kita terobsesi dengan tetel, Pak. Mentang-mentang dia doktor, mentang-mentang dia profesor, lalu kita bangga ada guru kita, ustaz kita profesor. Dia ahli di bidang apa dulu? Dia profesor di bidang sejarah. Kita mau belajar tasawuf, dia nggak pernah belajar tasawuf enggak? Jadi jangan terobsesi dengan titel. Kadang-kadang kita ini bangga, oh ustaz kami profesor. Bahkan pernah dulu Pak, ada jamaah saya cerita, susah Pak kalau tempat saya itu. Kenapa Pak? Ada itu jadwal imam dari pengurus. Yang boleh jadi imam itu yang S3. Kalau S3 ada, yang S2 nggak boleh jadi imam. Kalau S3 nggak ada, baru boleh S2. Kalau S2 nggak ada, baru S1. Itu urutannya. Jadi pernah satu ketika kami ada 3 orang katanya datang ke Masjid Mushola Asar. Satu pun nggak ada yang bawa S. Ya. Akhirnya tolong lah, kamu yang jadi imam, enggak lah, nanti pengurus tahu nanti ribut pula katanya, kan udah ada jadwalnya.
Akhirnya kami sholat sendiri-sendiri ketika berjamaah karena nggak ada yang bawa es. Saya bilang janganlah titel akademik dibawa-bawa ke masjid. Alangkah banyaknya orang yang nggak punya titel tapi ahli di bidang ilmu agamanya. Dia keluaran pondok itu, fasih bacaannya, tapi bukan sarjana, bukan. Nggak masalah. Jadi carilah yang ahlinya, bukan titelnya. Bapak mau belajar tarekat, cari yang ahli tarekat. Lihat tarekatnya muntabarah apa tidak, tersambung apa tidak silsilahnya sampai ke Rasul. Yang bersangkutan itu punya kapasitas untuk ngajar apa tidak. Jangan hanya dia ngajar dasar ke buku, dia tidak pernah belajar tarekat, enggak, kesasar Pak. Ya, itu namanya ya tarekat akademik gitu. Ya, jangan ya belajar tarekat itu kepada yang ahli tarekat. Dia menerima langsung dari gurunya, kemudian silsilahnya tersambung, amaliyahnya bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi jangan asalan. Tarekat itu banyak sekali, Pak. Ya ada 44 lebih. Ada kalau di Indonesia ini ada 300 lebih jenis tarekat. Ya. Jadi kita harus selektif mana yang mutabarah, mana yang ghairu mutabarah. Yang mutabarah itu pertama bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu satu. Yang kedua, ya silsilahnya tersambung sampai ke Rasul. Yang ketiga, yang bersangkutan memang punya ijazah untuk mengajarkan. Ada ijazah dari gurunya untuk mengajarkan itu. Gitu. Kalau belajar tarekat, belajar hakikat juga begitu. Carilah orang yang ahli hakikat, yang tahu betul dia dengan Allah. Begitu. Saya namanya belajar hakikat itu kan ada 4 model orang ini dalam hakikat. Ada yang namanya orang arif billah. Apa itu arif billah? Mutabaqatul haq wa mutabaqatul dalil. Dia tahu betul dengan Allah dan paham dengan dalil. Baik dalil akli maupun dalil nakli. Itu arif billah. Ada yang namanya taklid sahih. Ya, kalau taklid sahih itu apa? Taklid sahih itu ya, dia tahu dengan Allah tapi tak tahu dengan dalil. Mutabaqatul haq wala mutabaqatul dalil. Dia paham betul tentang Allah. Ya, tapi kalau bicara ayat, hadis banyak nggak hafal. Bahkan belepotan ngomong bahasa Arabnya itu. Ya, saya punya guru Pak yang seperti itu, gitu ya. Saya tanya, misalnya, nanyanya, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu maksudnya apa Tuan Guru? Itu kalau bahasa kitanya apa katanya? Nanya bahasa kita, dia nggak hafal nggak? Tapi masya Allah Pak, kalau urusan ilmu ketuhanan, profesor kalah. Maaf ini, orang yang sudah meninggal ratusan tahun bisa dipanggilnya, wujud seperti biasa. Bukan kemasukan, berkesurupan, bukan. Wujud bisa ngobrol kayak kita. Itu keahliannya. Jadi kalau belajar tasawuf, kira-kira tersambung nggak diri kita ke Allah? Yang bersangkutan paham nggak dengan ketuhanan? Cari yang ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu Pak. Jadi saran saya pelajari 4-4-nya. Syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Satu. Yang kedua, pelajari dengan orang yang ahlinya, bukan orang yang punya titel. Yang ahli di bidang hakikat, ahli di bidang syariat, ahli di bidang ma'rifat begitu. Nggak penting detail itu, ya. Yang penting terusulnya diri kita kepada Allah. Ya, saya kira itu Pak ya. Ya, silakan carilah gurunya yang ahli. Baik, masih ada yang lain? Waalaikumsalam. Kalau menurut saya apa ya? Back to basic. Kembali ke pangkal. Ya. Tujuan utama manusia hadir di dunia ini untuk mengenal Allah, itu tujuan utama. Bukan untuk ibadah. Ya. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ya, kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama. Kenali dulu. Kuntu khanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtu
khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, maka ku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Jadi saya kira itu dulu, Pak. Kenali Allah itu dulu. Ya. Nanti kita menambah-nambah ibadahnya. Tapi kalau yang satu ini enggak tercapai, misi kita juga enggak tercapai. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Mengenal Allah. Ya. Kenali dulu Allah itu. Itu saya pikir itu kaji orang tua, Pak. Adapun ini pahala, maka saya kata, udahlah, singkirkan dulu pikiran kita dari urusan pahala. Nggak usah ngejar-ngejar pahala itu. Ya, pahala itu sebab akibat. Karena kita berbuat baik, dibalas baik oleh Allah, namanya pahala. Karena kita berbuat jahat, berbuat maksiat, dibalas dengan yang jahat, namanya dosa. Jadi dosa pahala itu sebab akibat, nggak usah diminta. Cuman kita ini kadang-kadang usil, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah. Kayak nggak percaya sama Tuhan aja. Kan sudah jelas, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau yang sudah jelas ngapain diminta lagi gitu. Maka saya bilang orang yang beribadah minta pahala sama dengan mancing ikan dalam ember. Bapak beli ikan yang hidup di pasar itu, sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin, pancing, boleh nggak? Ya boleh, tapi kan mubazir, apa gunanya mancing? Ya, goreng aja selesai. Ada. Yang perlu dipancing itu yang masih liar, Pak. Yang masih di kolam, yang masih di laut, yang masih di sungai, itu yang liar. Maka yang kita minta yang masih liar. Apa yang liar? Itu Allah, itu masih liar itu. Tunggang tungge semalam suntuk kita ibadah, apa jaminan dapat ridho Allah? Enggak jaminan. Kalau pahala udah pasti. Tapi kalau jaminan ridho enggak ada. Seumur hidup kita ibadah kepada Allah, apa langsung kita ada jamin dapat ridho Allah? Enggak ada. Itu yang diminta. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah. Nah itu yang penting. Kenapa? Karena nggak ada jaminan. Ada satu. Jadi singkirkan dulu pikiran kita dari urusan pahala. Ya, biarpun nggak dikasih pahala sama Allah, tetap saja kita ibadah. Umpamanya mulai hari ini kata Allah, siapapun yang beribadah nggak saya kasih pahala lagi. Apa kira-kira masih mau ibadah apa enggak? Ada. Maka saya bilang ya udahlah, kita udah tua-tua ini Pak, singkirkan dulu pikiran urusan pahala. Ya dah. Karena pahala itu sebab akibat. Ya, asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Perbanyak saja perbuatan baik, jauhi saja perbuatan maksiat, selesai. Edanya. Yang perlu dikaji itu Allah itu ada di mana? Ya dah. Kita mau kembali ke Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah kenal Allah atau belum gitu. Gimana cara kembali? Maka sering saya katakan, persiapan yang perlu kita lakukan ada 4 ya, sebelum kita tinggalkan dunia. Yang pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. 4 ini siapkan dulu. Kemana diri akan dibawa kalau sudah mati? Mau ke surga? Surga itu kenikmatan, Pak. Surga itu pemberian Allah. Walaupun rajin ibadah, kita belum tentu loh dapat surga. Enggak bisa dibeli, enggak. Ada. Surga itu kenikmatan. Neraka itu kesengsaraan. Dan boleh jadi kita rasakan sekarang. Ya, pernah nggak Bapak merasakan senang, bahagia? Itu surga. Pernah kita merasakan sedih, gelisah, susah? Itu neraka. Jadi surga neraka itu adalah
ya pembalasan ya. Kalau berbuat baik dapat pahala, insya Allah diberi kesenangan. Maka surga yang hakiki itu bukannya ada bidadarinya. Cuman bapak-bapak ini kadang-kadang rebutan kepingin bidadari. Jadi bapak ibu, surga yang hakiki itu kembalinya diri kita ke Allah. Itu surga yang hakiki. Kalau sudah kembali ke Allah, ya insya Allah surga yang bertingkat yang ada bidadari itu dapat ya. Ya. Jadi itu bapak ibu ya. Jadi artinya ya saran saya ya kajilah diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya kenal sama Tuhannya. Nah, yang kaji yang tua-tua, saya pikir ya, kenali Tuhanmu itu dulu. Ya, nanti dulu nambah-nambah amalan. Kaji ketuhanan. Makanya masuklah ke tarekat supaya apa? Supaya membenahi hati. Ada zikir di dalam hati. Ya, makanya saya sering sampaikan sama jamaah, kendaraan yang harus kita siapkan 3. Ya. Ada kendaraan darat, kendaraan laut, kendaraan udara. Nah, supaya kita selamat. Kendaraan darat apa? La ilaha illallah, itu syariat. Kendaraan laut apa? Zikir dalam hati. So hati itu lautan tanpa tepi. Jadi lautan tanpa tepi itu ya hati itulah. Pakai kendaraan laut apa? Zikir dalam hati. Maka tadi kita selesai zikir jahar, zikir la ilallah, diam itu bukan diam kosong, ngelatih hati supaya zikir. Gimana cara hati itu zikir? Sebab ada saatnya Pak, lidah sudah nggak bisa dipakai lagi, udah terkunci, ya, nggak bisa dipakai. Hafal kita kalimat la ilallah, tapi mulut nggak bisa ngomong lagi. Udah selesai satu alat, ya, sudah nggak bisa, jadi akhir sudah nggak bisa dipakai. Masuk yang kedua, zikir dalam hati. Kenapa? Mulut sudah nggak bisa dipakai, udah dikunci, udah nggak bisa ngomong lagi. Nah, masuklah kendaraan yang kedua, hati. Ingat hati kepada Allah. Nah, kalau di sini nggak pernah dilatih gimana cara zikir hati, tenggelam Pak. Ngomong sudah nggak bisa, hati tak pernah terlatih zikirnya. Sudah, karamlah itu. Nah, makanya latihlah zikir itu dengan zikir hati. Dan itu perintah. Wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, enggak usah bersuara. Cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kau jangan sampai lalai, kata Allah. Sedetak jantung sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu lalai, dosa. Allah perintahkan jangan lalai, kata Allah. Nah, kitanya yang lalai, udah dosa lah itu. Kata, nah makanya gunakan kendaraan yang kedua, kata kendaraan laut, zikir dalam hati. Nah, begitu waktunya sampai, gitu ya. Ibarat kata orang padang masa sudah gempa, angin topan pun sudah datang. Sudah, mesti berangkat. Gunakan kendaraan udara. Ya, mana kendaraan udara? Zikir ampusia. Allah. Nah, tapi kalau itu nggak pernah kita pelajari, nggak pernah kita amalkan, pakai apa kita berangkat? Maka saya bilang ada jamaah itu si anak tuh benci betul sama zikir, ya udah biarin aja mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah sekarat dia baru tahu pentingnya zikir itu. Tapi kalau sudah sekarat mau belajar sama siapa lagi? Ya, nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang saran saya itu ya, masuklah ke kajian tasawuf ya. Nah, kenalilah Tuhan kita, kan sudah banyak isyaratnya. Salah satu isyaratnya kalau kita ngantarkan jenazah ke kubur kan ada talqin mayat. Pernah nggak di sini? Ya, udah dikubur, udah dimakan, udah selesai, duduklah seorang ustaz, lalu dia bacakan talqin mayat kan gitu. Wahai fulan bin fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah kau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah Munkar dan Nakir.
Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah Ka'bahku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Kapan itu disampaikan, Pak? Setelah mayat dikubur. Lagi hidup aja susah benar apa? Ini udah dikubur, diajar itu. Tapi nggak apa-apa, itu syariatnya. Sekarang masuk ke hakikat. Mana kuburan? Nih kuburan. Sedang terkubur sekarang, coba tanya. Ya dah, siapa nama Pak? Armin. Wahai Armin, siapa Tuhanmu? Tanya ke diri, itu dikubur deh. Lagi terkubur sekarang ini. Wahai Armin, siapa Tuhanmu? Jawab dengan lisan yang fasih, keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau sudah ketemu Tuhanmu itu? Temuilah dia. Kau sudah kenal sama Tuhanmu itu? Kau ngaku-ngaku bertuhan sama Allah, tapi kau nggak kenal Allah? Bohong itu. Masa diri sendiri bohongin? Nah, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Kau ikuti syariatnya? Muhammad yang mana? Ya, Muhammad, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita. Ada Nur Muhammad. Sudah kenalkah kau dengan Nur Muhammad yang ada di dirimu itu? Muhammad itu diikuti apa tidak? Gitu. Siapa imammu? Al-Quran imam. Al-Quran yang mana? Yang namanya imam diikuti, Pak. Ya, apa kata Al-Quran itu kita ikuti. Kau ikuti apa tidak? Nah sekarang Pak nanyanya yang terkubur ini di sini. Jangan nunggu dikubur di tanah. Ya, tanya ke diri kita ini. Ya, kemana kiblatmu? Ke Baitullah. Baitullah yang mana? Kalau di Mekah Baitullah itu yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Itu kiblat tubuh. Bukankah ada Baitullah di diri kita ini? Qalbul mu'minin Baitullah. Menghadaplah ke situ. Setiap kita berbuat menghadap ke kiblat. Kita kan jarang hadap kiblat, Pak. Ngadapnya kalau sholat ngadap ke Baitullah di Mekah. Tapi menghadap ke kiblat di sini jarang. Ya. Kadang-kadang lagi pemilu, Pak, menghadap kiblat enggak? Nanya ke hati sendiri siapa yang akan dipilih. Kadang-kadang enggak menghadap kiblat enggak, yang hadapnya duit, wanipiro. Itu yang dihadapi. Walaupun bertentangan itu enggak menghadap kiblat namanya itu. Ya. Menghadap kiblat itu tanya dengan hati nurani. Ya, itu enggak pernah bohong itu. Setiap kita melangkah menghadap ke kiblat. Ya, mau apa kita kerjakan? Hadap kiblat. Itu mengarah ke kiblat. Itu Baitullah kiblatku. Gitu. Bukan hanya kiblat di Mekah sana. Ini tunggang-tunggang kita menghadap Ka'bah di Mekah, tapi Ka'bah di diri kita nggak pernah kita tawaf di situ. Kita nggak pernah menghadap di situ. Menghadapnya ke nafsu lah gitu. Bukan ke kiblat kita menghadap. Ya, kita sudah katakan kemana kiblatmu? Ke Baitullah. Baitullah yang mana? Nah ini Bapak Ibu, jadi isyarat-isyarat itu artinya sudah banyak. Cuman kita saja yang kadang-kadang tidak memahami itu. Maka saran saya kaji ilmu ketuhanan. Ya, itu langkah untuk menghadap ke situ. Singkirkan dulu dipikirin urusan pahala sama surga. Ya, pikirkan gimana usul ke Allah itu aja. Ya, gimana sisa umur kita ini bisa usul ke Allah. Nah kalau sudah usul ke Allah, insya Allah surga bidadari dapat, Pak. Nggak usah khawatir. Saya kira gitu saja Bapak Ibu, karena waktu sangat terbatas. Ya, mari kita akhiri dulu dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.